dalam lembah kekelaman, penyertaan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh besar dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, penyertaan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh besar dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru
dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, oh, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Shalom semuanya, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing untuk mempertajam dan memberikan penekanan terhadap tuntunan terbaru yang saya sudah sampaikan pada RSSP sebelumnya. Jadi untuk para saudara yang dibikin internet ketahui bahwa saya akan selalu mengulang-ulang sesuatu yang saya anggap penting, lalu juga sesuatu yang sudah terbukti bermanfaat dalam membangun kerohanian kita di TRC ini. Saya juga akan berpegang teguh untuk sesuatu yang saya yakini berasal daripada Tuhan, dan tuntunan itu membangkitkan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan saya sudah nikmati hasilnya. Jadi dari hampir 6 tahun yang lalu saya tidak suka berubah-ubah dalam hal tema, kemudian juga prinsip-prinsip dalam pengajaran di TRC. Para sahabat setia yang ada di MTRC, kalau masih ingat dari dulu saya dalam memberikan tema posting dan juga sekarang di RSSP itu selalu berbicara tentang ketaatan, lalu berlanjut kepada kekudusan hidup. Awal-awalnya saya selalu menyinggung tentang dosa, akibat dosa, ketidaktaatan, perlunya hidup taat, lalu perlunya tertanam dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bukan cuma pendengar tapi pelaku firman, termasuk dalam hal berdoa. Kalau sudah tahu firman Tuhan bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa, ya jangan cuma tahu tapi dilakukan. Kalau firman Tuhan berkata bahwa
saling mendoakan, langsung dipraktekkan dan itu terus dipegang gitu. Nah, itu karakter daripada pelayanan saya. Nah, demikian juga dengan pada pagi hari ini yang saya mau, pertajam dan teguhkan dan kita mau terus aktifkan di dalam pelayanan ini adalah tentang perenungan firman Tuhan. Saya tidak, eee eee, merasa gengsi atau perlu menjaga image gitu ya, bahwa, eee, pembacaan firman Tuhan yang saya lakukan di waktu yang lalu, sekalipun sudah disertai dengan menghafal modul, itu belum sempurna dan saya akhirnya belum merasakan, eee, nikmatnya dan juga manfaat maksimal daripada pergaulan firman Tuhan itu sendiri. Dan, sekarang ini, eee, saya sedang diberikan, eee, semangat, gairah dan saya katakan ini tuntunan untuk kita masuk pada, eee, perenungan firman Tuhan. Ketika dahulu hanya baca, apalagi saya masih ingat pertama kali, bertobat, pemimpin rohani saya bilang, "Pokoknya baca firman Tuhan, ngerti nggak ngerti, baca aja dulu," gitu. Nah, saya lakukan itu dan sekalipun pada saat itu pemahamannya belum maksimal, tapi saya lakukan. Nah, seiring, berjalannya waktu, putaran pembacaan firman Tuhannya semakin sering, semakin semakin mudah mengerti, semakin dapat memahami, semakin banyak tahu. Apalagi, eee, disertai dengan menghafal modul, lalu ditambah dengan suka belajar belajar pengajaran, firman Tuhan yang yang juga saya rekomendasikan di dalam grup ini gitu ya, di dalam komunitas ini. Nah, jadi pemahamannya semakin lengkap. Semakin hari kalau seseorang melakukan pembelajaran dengan sungguh-sungguh, pasti ada progresnya, pasti ada, eee, pertambahannya gitu kan. Nah, sekalipun sudah baca firman, sudah ada hafalan, tapi belum begitu maksimal gitu ya. Nah, kemudian terakhir ini saya memiliki pemahaman gitu ya, dan juga tadi, gairah untuk merenungkan firman gitu, merenungkan firman Tuhan dan saya praktekkan itu dan betul, saya kemudian jadi menyadari gitu, bahwa di waktu yang lalu sekalipun sudah baca berpasal-pasal, sekalipun bahkan sudah, eee, hafal modul, ternyata ketika direnungkan firman Tuhan itu, tinggal di dalam firman Tuhan itu, nggak usah mengejar berganti pasal, apalagi jumlah pasal, maka semakin banyak yang dipahami, semakin rasakan kuasa firman itu, semakin dinikmati dan semakin diperkaya pengertiannya. Nah, ini yang membuat diri saya, semakin, eee merasakan kerohanian saya itu semakin bugar, semakin bersemangat, semakin tangguh, semakin bergairah, dan segalanya gitu ya. Jadi saya kadang nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata, tapi bagaimana saya bersukacita sekali ketika melakukan perenungan firman Tuhan gitu. Dari hampir 1 minggu, saya berhenti di Amsal 19 gitu. Rasanya kemarin ketika memberikan tuntunan doa di intercessor group, saya kasih tahu bahwa sekarang saja saya masih, berada di Amsal 19 dan mungkin selama tahun 2021 ini, saya akan fokus di
kitab Amsal ini gitu. Saya nggak peduli saya cuma di Amsal ini selama 1 tahun, tapi ketika saya gali, kan ketika direnungkan itu menggali maknanya dan membiarkan Roh Kudus me mengajarin gitu ya, memperdalam. Nah, nggak masalah 1 tahun ini saya fokus, untuk mendalami Amsal, karena banyak sekali harta terpendam di dalamnya yang kemudian didapatkan intinya di seperti dijabarkan ketika betul-betul merenungkannya gitu ya. Saya berikan beberapa contoh gitu ya, supaya, eee eee, para sahabat dan juga saudara semakin bersemangat untuk melakukannya. Saya, baca di Amsal 19. Di sini ada beberapa ayat yang saya, sorot, saya tandain, tapi saya hanya bagikan beberapa yang sungguh memberikan saya pengertian. Di Amsal 19 ayat 11, dikatakan seperti ini, "Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran." Nah, eee, kalau akal budi mungkin kurang terlalu abstrak ya, jadi kurang bisa dipahami. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan discretion, kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan akan membuat seseorang panjang sabar. Saya bagikan kesaksian. Kemarin, bukan kemarin ya, dalam minggu-minggu terakhir ini, saya ketemu dengan seseorang yang dari awal saya kenal orang ini memang dia memang belum orang percaya gitu. Jadi, attitude-nya juga, tentu jauh daripada seorang Kristen gitu ya. Nah, jadi, eee, apalagi ngobrolnya, eee, chat gitu, eee, kan kurang ada nadanya gitu ya. Nah, saya ingat ketika dulu sebelum saya sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau hadapin orang kayak gini, pasti naik darah gitu ya, eee eee, dan nggak sungkan-sungkan untuk menyerang gitu. Nah, tapi ayat firman Tuhan ini memberi tahu saya bahwa orang, kalau seseorang itu bijaksana, punya kebijaksanaan, dia pasti, eee, bisa menahan amarah, panjang sabar. Nah, ini juga kan ada, eee, ada kecocokannya dengan firman Tuhan yang, di, Amsal juga rasanya yang berkata bahwa bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya pada saat itu. Jadi, kenapa ya dikatakan bahwa akal budi membuat seseorang panjang sabar? Tadi saya katakan akal budi itu sama dengan discretion atau kebijaksanaan. Jadi kalau seseorang punya kebijaksanaan, dia akan panjang sabar. Karena apa? Kebijaksanaan ini, eee eee eee, sifat bijaksana ini kemudian membuat dia banyak berhitung gitu ya. Nanti kalau marah pasti ada akibatnya. Orang marah itu kan sebenarnya nggak enak, bikin dada sesek gitu ya. Kemudian ya kehilangan damai sejahtera. Apalagi orang Kristen, terlebih saya yang sudah melayani Tuhan, bagaimana mungkin tidak menunjukkan, eee, perilaku layaknya seorang percaya sekalipun saya katakan saya belum sempurna gitu ya. Nah, jadi kalau orang memiliki kebijaksanaan, dia akan berhati-hati dalam bertindak. Dalam, bahasan kali ini tentang marah misalnya. Jadi orang kalau meledak-meledak, cepat marah, cepat, naik darah gitu ya, eee eee, itu adalah orang bodoh. Karena apa? Dia nggak punya pertimbangan. Dia nggak punya pertimbangan tentang sebuah tindakan. Jadi
asal marah aja gitu, meledak-meledak. Dia nggak peduli dengan perasaan orang kayak gimana, kemudian akibatnya seperti apa nanti. Dia nggak juga memperhatikan mempertimbangkan tentang siapa dirinya gitu ya. Tapi kalau orang punya kebijaksanaan, dia akan memiliki sifat atau karakter panjang sabar. Nah, saya ngerti di sini. Saya ngerti bahwa, eee, oh ini yang membedakan mana orang bodoh dan mana orang yang mana orang bodoh yang suka meledak-meledak, yang cepat naik darah, suka marah-marah, sedikit-sedikit hal sepele marah-marah, dia ternyata karena nggak punya kebijaksanaan. Nah, kenapa dikatakan orang bijaksana itu lama marah? Karena dia punya banyak pertimbangan. Sebelum bertindak, dia punya banyak pertimbangan. Nah, saya jadi diberkati gitu ya, diberikan pengertian tentang tentang karakter orang di sini, antara orang bodoh dan orang bijaksana. Dan kita bisa melihat dalam prakteknya, orang yang orang yang, eee, orang yang suka meledak-meledak, naik darah cepat gitu ya, itu pasti orang bodoh, nggak punya pertimbangan tentang setiap tindakannya. Tapi kalau orang bijaksana itu bisa menahan langkah dan bisa menguasai diri. Lalu di lanjutannya dikatakan, "Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran." Saya renungkan gitu ya, akal budi membuat seseorang panjang sabar. Nah, orang kalau punya kebijaksanaan dia bisa sabar. Kenapa? Karena dia mempertimbangkan setiap tindakannya. Lalu beda dengan orang bodoh tadi yang menyatakan eee, amarahnya saat itu juga. Nah, di lanjutannya juga dikatakan, orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saya memahami bahwa ketika saya renungkan betapa orang yang memaafkan itu, seseorang yang memaafkan itu punya martabat, punya predikat yang mulia. Karena untuk memaafkan orang itu kan nggak gampang. Nah, memaafkan pelanggaran itu butuh hati besar gitu ya, eee, membuang keegoisan, membuang kesombongan. Jadi orang yang suka memaafkan orang, memaafkan kesalahan, pelanggaran orang, itu adalah orang-orang yang memang layak untuk menerima pujian. Sebaliknya, opposite daripada dipuji apa? Dihina. Maka jelas orang-orang yang suka mengingat-ingat kesalahan orang, suka mengingat-ingat, eee, kekurangan orang lain, eee, kesalahan di masa lalu, itu sebetulnya adalah orang-orang yang hina. Karena kalau kita lihat juga firman Tuhan yang berkata bahwa kalau nggak mengampuni, kamu nggak diampuni. Orang yang nggak diampuni dosanya tetap, maka tempatnya neraka. Nah, ya memang akan berada di tempat yang hina. Nah, saya dibesarkan hatinya, dimotivasi bahwa harus memiliki sifat ini, harus memiliki karakter ini di dalam diri. Nggak kalau mau menjadi pribadi yang bermartabat, yang dipuji, yang yang mendapat perkenanan Tuhan, salah satu karakter yang harus dibangun adalah nggak boleh ingat-ingat kesalahan orang. Mungkin di waktu yang lalu saya sering, tapi semakin berkurang untuk membicarakan orang yang bersalah kepada saya, tapi saya sebetulnya dan mau terus belajar menyempurnakan, yang saya mau soroti di sini adalah sama seperti yang Alkitab ajarkan, belajar dari kesalahannya, tapi bukan pribadi orangnya. Dan semakin hari saya menghindari untuk berbicara tentang kesalahan orang, karena saya mau belajar sungguh-sungguh memaafkan orang gitu ya. Nah, kalau kita memiliki karakter seperti itu, mudah me 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 melepaskan pengampunan, nggak tersinggungan, nggak disimpan panas hati terus, kita adalah orang-orang yang pantas untuk dipuji, dipermuliakan.
diberikan pujian oleh Tuhan. Sebaliknya orang yang suka menahan pengampunan, mengingat pelanggaran orang lain, kehilafan orang lain, itu adalah orang-orang yang hina. Lalu selain ayat 11 itu, padahal cuma satu ayat ya, tapi itu saya udah kayak dirinci, diajarin banyak hal. Diajarin tentang hal-hal yang berharga dalam hidup. Lalu kemudian ayat 16, siapa siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Nah, kalau berpegang pada perintah ini merujuk pada perintah Tuhan, itu memelihara nyawanya. Jadi kalau orang tahu perintah Tuhan, tapi nggak memeliharanya kayak apa? Bukan memeliharanya cuma dipelihara di dalam pikirannya, di memorinya, enggak. Tapi dipelihara seperti Tuhan berkata kepada Abraham, karena Abraham telah memelihara segala ketetapan, segala perintah, ketetapan dan hukumku. Abraham kan melakukannya. Jadi memelihara perintah itu artinya menaatinya, gitu ya. Kalau orang taat kepada perintah Tuhan, dia akan memelihara nyawanya. Berarti mengerjakan keselamatan jiwanya. Saya suka kemarin ketika dengerin Fahnya Bu Shirley tentang Nuh gitu ya, yang melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, ya kan? Nuh melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Uh, Abraham juga memelihara ketetapan dan hukum Tuhan. Lalu Daud juga kan gitu, melakukan kehendak Tuhan. Nah, di sini saya kasih intermezzo dulu, bukan intermezzo ya, ya sedikit menyimpang dulu ya. Saya mau 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 memper uh, uh, menekankan tentang ketaatan ini. Ini yang ada di dalam hati dan kerinduan saya. Kenapa saya taat perintah Tuhan dari hal yang kecil sampai hal yang paling sukar. Karena saya mau rindu sekali ketika nanti pada akhirnya ketika masa hidup saya sudah selesai, uh, kiranya kita semua juga diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kan kita akan menghadap tata pengadilan Tuhan untuk pengupahan bagi kita yang hidup benar, hidup taat. Pernyataan bahwa Tuhan, bahwa seseorang, ada orang-orang yang memelihara perintah, hukum dan ketetapannya kan nggak terjadi cuma pada Abraham, tapi juga terjadi pada Nuh, juga pada Daud, dan juga orang-orang yang lain. Saya mau itu juga Tuhan Tuhan akui terhadap diri saya. Makanya saya ketika mengerti firman Tuhan, saya berusaha untuk taat. Sekalipun itu sukar. Karena penghargaan yang dari Tuhan itu kekal dan itu yang paling tinggi. Siapa yang memperhatikan berpegang pada perintah, memelihara nyawanya. Kalau orang taat, bagaimana mau memelihara untuk meraih keselamatan jiwa ini dalam kekekalan. Ini juga memberitahu kita, jadilah pelaku firman. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Sama kan? Menghina firman itu bukan berarti ngejelekin firman. Menghina itu dapat terlihat dari sikap yang tidak peduli, nggak mau taat, mengeraskan hati, membangkang. Firman Tuhan berkata apa? Akan mati. Orang kalau nggak taat akan mati. Lalu di ayat 17 juga berkata, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dulu saya pernah tulis 2015 rasanya itu. Saya sudah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatakan bahwa memberi itu sebetulnya ketika kita memberi itu nggak berkurang. Karena ada dasar firman Tuhan yang mendukungnya. Ketika kita memberi, Tuhan akan
eee, memberikan kita selain Amsal 3 ayat, 9, 10 ya, kemudian juga di Korintus juga tentang kalau kita memberi Tuhan akan takarkan, bahkan dipadatkan, diguncangkan. Ini juga ayat ini berkata bahwa kalau kita memberikan kepada orang, orang lemah, itu kita kayak memiutangi Tuhan. Jadi kita buat Tuhan berutang dan Tuhan kan nggak pernah berutang. Dan Tuhan akan membalas. Jadi kalau kita memberi, itu nggak berkurang. Makanya setelah dulu, pertama sekali 2016 pelayanan ini, memprioritaskan pemberitaan Injil di radio, kita fokus, eee eee, dana penginjilan. Kalau setelah itu apalagi sudah ada YouTube, sekarang ditekankan diakonia gitu. Saya rasakan bahwa memang nggak berkurang kok. Memang secara nominal ketika kita transfer, kita kurangkan dari nominal angka-angka milik kita, sejenak berkurang. Tapi, orang yang menabur itu pasti menuai. Nah, kalau orang memahami ini, pasti bukan bukan cuma, eee, nggak kikir gitu ya, bukan bukan jadi bukan cuma nggak jadi orang pelit, tapi dia akan memikirkan ada benih yang ditabur. Saya praktekkan itu dalam kehidupan saya. Setiap berkat yang saya terima, bukan cuma memberikan persembahan persepuluhan, tapi ada benih lain. Kalau dulu untuk penginjilan, sekarang banyak saya, bukan banyak ya, saya ada alokasikan untuk dana diakonia. Dan itu nggak bikin berkurang. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Jadi jangan pernah takut untuk menabur untuk pelayanan Tuhan, untuk untuk menyisihkan benih untuk ditabur. Mama saya dulu ngajarin saya bahwa dari setiap, eee berkat yang kita terima, ada yang untuk dimakan. Uang yang kita dapat ada yang untuk dimakan, ada yang untuk dijadikan benih lagi, entah untuk usaha atau apapun juga. Kita yang ada dalam Tuhan juga harus mengerti prinsip ini. Jadi saya berpikir orang Kristen yang kalau udah dapat berkat daripada Tuhan, tapi tidak ada, manajemen keuangan yang alkitabiah, orang ini belum diubahkan pikirannya. Yang penting kasih perpuluhan udah, gitu ya. Apalagi belum kasih perpuluhan, itu mengherankan sekali. Percuma tahu kebenaran tapi nggak taat dalam hal keuangan gitu. Nggak pernah ada Alkitab, ada ayat firman Tuhan yang berkata, kalau kita taat eee, kepada Tuhan dalam hal keuangan, memberi itu akan berkurang. Perlu diselidiki, kenapa tidak mendapatkan manfaat? Jangan-jangan hatinya terpaksa. Jangan-jangan, eee, memberi tidak dengan sukacita. Nah, orang kalau memberi, entah ketika di luaran sana kita lihat ada orang yang pantas untuk dikasih. Firman Tuhan itu kan ya dan amin. Itu kayak memiutangi Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah berhutang. Dan Tuhan yang kaya, punya segala sesuatu, nggak mungkin lah kita nabur 10, Tuhan kasih 10. Nggak mungkin lah. Tuhan juga punya, selain dia memang Allah yang murah, hati, dia juga kan punya punya gengsi, punya martabat gitu ya. Masa cuma kasihnya 10 juga? Pasti Tuhan kasih lebih. Nah, ini akan mengubah mengubah paradigma berpikir kita, mengubah mindset kita, sehingga kita dalam mengelola berkat Tuhan itu berbeda. Nah, perlu merenungkan firman untuk mengubahkan prinsip hidup kita dan perilaku kita, sikap kita. Lalu ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi orang menjadi bijak, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nanti, kalau mau lihat ayat-ayat ini, nanti kalau sempat saya tuliskan juga di Capas, tapi kalau nggak sempat ingat aja Amsal 19. Di ayat 20 dikatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saya contohkan ini ambil
contoh ini di dalam keluarga. Saya ingat betul, mama saya bilang, "Kalian nanti kalau udah besar, itu pasti hidup sendiri-sendiri. Jadi kalian harus, berlomba-lomba untuk mempersiapkan masa depan kalian. Eee, Nanti kalau udah berkeluarga nggak mungkin kan saling membantu. Jadi kalian harus betul-betul, eee eee, mempersiapkan masa depan sendiri. Dengarkan nasihat, dengarkan didikan," gitu ya. Saya lihat dalam keluarga, lingkungan kecil dulu. Saya perhatikan, kami 12 orang bersaudara, saya anak yang ke-12. Saya perhatikan dari 12 orang, saya saya ini bukan seperti membongkar aib, saudara-saudara saya, tapi saya perhatikan, siapa yang taat kepada perintah, yang mendengarkan nasihat orang tua, yang terima didikan dalam belajar, dalam memilih pasangan hidup misalnya, ya termasuk di situ, itu beda. Saya ada juga saudara yang sangat memprihatinkan kehidupannya. Mau ditolong juga nggak mungkin juga terus-menerus. Nah, tapi saya bisa compare siapa yang menghormati orang tua. Kan firman Tuhan juga berkata, kalau kita hormati orang tua, kita kan berbahagia. Kenapa ada orang yang kemudian, eee, dalam hidupnya nggak berhasil, eee eee, kemudian juga dalam keputusan-keputusan hidupnya nggak bijaksana? Ya itu tadi, meremehkan nasihat dan didikan dari orang tua. Lalu dalam komunitas di CRC ini, saya lihat itu. Ada orang di antara kita yang dengerin sih RSSP saya, dengerin sharing-nya, tapi nggak betul-betul memiliki submission, penundukan diri, kerendahan hati untuk melakukan. Ya cuma dengar, tapi nggak mau merendahkan hati, "Oh, Pak Atta minta kita untuk lakukan ini, untuk lakukan itu." Nggak punya hati yang seperti itu. Dan saya lihat, orang-orang seperti ini tidak semakin bijak dari tahun ke tahun. Orang kalau sudah semakin bijak, itu akan tahu mana prioritas, apa yang paling benar, apa yang paling baik, apa yang mulia, yang berharga, apa prioritas dalam hidup. Pasti mengejar Tuhan, pasti semakin bijaksana dalam mengikut Tuhan, tahu prioritas, semakin bijaksana dalam bersikap dan berperilaku. Tapi ada loh, ada yang sama sekali nggak semakin bijak, ada yang betul-betul semakin bijak, ada yang, semakin bijak tapi ya sedang-sedang aja, tapi yang malah saya katakan tidak bijak sama sekali itu ada. Dan firman Tuhan kasih tahu, itu kenapa itu terjadi. Saya ulangi ayat 20, "Dengarkan nasihat, terima didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Jadi kalau tadi saya contohkan keluarga, orang tua, di dalam komunitas atau pelayanan ini, di churches juga kan ada guru guru rohaninya, yang Tuhan perlengkapi memiliki kapasitas lebih, menuntun, memberikan nasihat, didikan, bahkan teguran. Kalau orang cuek, bahkan masa bodoh dengan itu semuanya, atau panas hati, nggak terima, menghina, orang ini tidak semakin bijak. Terlebih kalau itu nasihat dan didikan dari firman Tuhan, nggak diperhatikan, maka hidupnya begitu aja, tidak semakin bijaksana dalam mengelola waktu, mengelola berkat yang Tuhan terima, berkat yang dia terima dari Tuhan, kemudian juga prioritasnya. Tetap aja biasa gitu, datar-datar aja. Yang yang diajarkan oleh satu ayat ini adalah supaya memiliki sikap yang mau mendengarkan nasihat dan terima didikan yang seturut dengan firman Tuhan.
Dari siapapun itu, entah ketika ketika mendengarkan video, ketika membaca posting atau mendengarkan rekaman, ini harus dimiliki. Kalau nggak memiliki hati yang memiliki kerendahan hati dan respons yang kalau tidak memiliki kerendahan hati, tidak memiliki respons yang baik, percuma orang ini dengarkan barang yang kudus, firman Tuhan. Nah, jadi saya ngerti ya, kenapa ya ada orang nggak semakin bijak dalam hidupnya sekalipun umurnya sudah bertambah, kemudian juga sudah orang tua, udah bahkan sudah oma opa gitu ya. Itu awalnya dari keteledorannya, sikapnya yang anggap remeh, bahkan mengeraskan hati terhadap nasihat dan didikan. Nah, ini mengajari saya untuk terbuka karena berkatnya besar, menjadi orang yang bijaksana. Lalu, eee, sifat ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jadi, ini sudah di waktu yang lalu sudah cukup sering saya, sampaikan. Jadi, siapakah banyak orang yang mengaku orang baik hati, tapi orang yang setia siapakah yang mendapatkannya, yang menemukannya. Itu kan berarti karakter yang jarang. Lanjutannya di sini, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kayak nggak ada itu ya, kayak nggak ada, eee, nggak nyambung ya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, padahal ini artinya dalam. Ini ditekankan pada lebih baik orang nggak punya apa-apa, lebih baik orang biasa aja daripada orang yang bohong. Sekalipun dia punya harta melimpah, dia seorang konglomerat misalnya, dia orang terkenal, dia orang yang punya, status sosial yang bagus dalam pandangan manusia. Tapi kalau membohong, ini nilai orang seperti ini, itu di bawah orang yang nggak punya apa-apa malah. Ini memberikan pelajaran bahwa pentingnya kejujuran. Dan kalau orang berkata, "Saya udah di dalam Tuhan, udah baca firman, udah beribadah," tapi kalau di dalamnya masih ada ketidakjujuran, ini sebetulnya orang yang punya, eee, punya martabat yang rendah. Dan dari ayat firman Tuhan yang saya baca, orang karena takut akan Tuhan lah orang kemudian jujur. Jadi sebetulnya orang-orang yang suka bohong itu sebetulnya nggak punya takut akan Tuhan. Nah, ini juga memberikan saya pengertian pentingnya kejujuran. Sebab percuma jadi orang besar di mata dunia, kemudian juga, eee, punya harta yang melimpah, mungkin pejabat, konglomerat, tapi nggak ada kejujuran dalam hidupnya. Itu tidak lebih berkelas dalam pandangan kebenaran dibanding dengan orang yang nggak punya apa-apa, tapi hidupnya lurus. Nah, perenungan yang saya lakukan baru satu pasal, itu mencerahkan pemikiran saya, memberkati roh saya, kemudian membuat firman itu semakin tertanam di dalam diri saya. Nah, itu saya contohkan, bagaimana kita begitu diberkati, dikuatkan, disegarkan ketika baca firman. Sekarang saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung, yang me me yang menekan, yang memberitahu bagaimana Tuhan menghendaki kita merenungkan firman-Nya. Di Mazmur 1 ayat 1, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Itu saya bold. Merenungkannya berarti all day long. Itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa s dan apa,
dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang perbuatnya berhasil. Kalau dulu saya baca ayat firman Tuhan itu, selalu fokusnya, ya kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita pasti berhasil. Nah, sekarang ketika saya, baca ini, saya tulis di catatan saya, pohon yang mendapatkan pasokan air yang cukup akan terlihat segar kan, nggak layu daunnya, seperti ayat firman Tuhan di atas. Nah, kalau keadaannya untuk manusia, segar itu setara dengan roh yang bugar pada manusia. Orang kalau kalau hidup dalam perenungan firman Tuhan, dia akan punya keyakinan, dia akan punya iman, dia rohnya kuat karena dapat suplai nutrisi dari perenungan firman Tuhan. Nah, jadi merenungkan firman itu membuat kita menjadi orang yang inner man-nya itu, manusia rohaninya, manusia batiniahnya itu kuat. Nah, kalau manusia batiniah seseorang kuat, maka tampilan fisik juga seperti itu, kelihatan bersemangat, tidak putus asa. Mazmur 119 ayat 15. Aku hendak merenungkan titah-titahmu. Ayat 23. Hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ayat 48. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ayat 78. Tetapi aku akan merenungkan titah-titahmu. Ayat 97. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Untuk apa? Merenungkan janjimu. Kalau bahasa Inggrisnya di sini, kalau uh, 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 ketika saya memeriksa, aku menyimpan janjimu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepada engkau. Janjimu di sini bahasa Inggrisnya adalah your words, itu firmanmu. Nah, ini juga saya yakin berkata bahwa merenungkan firman Tuhan. Daud kan seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa apa praktik hidup Daud sepanjang hidupnya yang membuat dia kuat di tengah kesesakan, di tengah pergumulan hidup yang berat. Kan dia juga bukan orang yang melalui masa hidupnya di dunia ini tenang-tenang aja. Enggak, pergumulan hidupnya banyak. Pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi banyak. Kenapa dia menjadi kuat dan tidak menjadi lemah? Yang Daud lakukan, salah satu dari teladannya adalah merenungkan firman Tuhan. Tadi saya sudah tekankan, ketika pohon mendapatkan suplai nutrisi air, dia akan kelihatan segar, nggak layu. Nah, sama juga manusia. Manusia merenungkan firman Tuhan yang nggak lemah-lemah gitu ya, nggak putus asaan gitu, nggak mudah diterpa, nggak mudah dilemahkan, tapi tetap tangguh sekalipun di tengah tekanan hidup. Ini manfaatnya daripada salah satu manfaatnya daripada merenungkan firman. Kita menjadi kuat, lalu kita diberikan pengertian. Tadi juga saya katakan bahwa kita akan semakin dipertajam pengertiannya tentang firman Tuhan. Saya juga katakan tadi bahwa saya sudah baca berpasal-pasal firman Tuhan, tapi berbeda berbeda pemahamannya, pengertiannya ketika saya lakukan berhari-hari di dalam satu pasal, sampai saya menghafalkan kata-katanya, soal nanti natsnya di mana itu belakangan. Tapi saya lebih titik beratkan pada firman itu sendiri, kata-kata firman yang membangun kerohanian saya. Nah, tadi saya katakan ada orang di antara kita yang memang kalau udah dikasih nasihat, dikasih didikan, langsung ikutin. Itu nanti akan membuat orang-orang yang memiliki kerendahan hati juga memiliki performa yang sama dengan diri saya. Tetap kuat, tetap bersemangat, tetap bugar, tetap tetap tangguh di dalam Tuhan. Tetap merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau orang hanya dengarkan nasihat dan tidak memperhatikan didikan, sama. Ya cuma dengar hari ini, oh udah dengarkan sharing, kayak rutinitas gitu. Nggak dilakukan, nggak mendapat, nggak
berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Saya mau tekankan kepada saudara yang ada di Internet. Ketika kami dulu memulai pembacaan Alkitab, kami baca minimal 5 pasal, bahkan ada yang 10 pasal, 15 sampai 20. Apa yang kami lakukan tetap nggak sia-sia, tapi semakin hari semakin disempurnakan. Akhirnya ke waktu itu 3 pasal, ya 2 pasal, bahkan sekarang pun saya merasa bahwa satu pasal juga nggak apa-apa tuh, tapi ada porsi perenungan firman Tuhan juga. Nah, jadi saudara yang ada di Big Internet, kalau saudara punya kerendahan hati, sebenarnya saudara sangat bersyukur karena, eee eee eee, program pembacaan firman atau paket pembacaan firman atau, dalam hal pembacaan firman sekarang sudah di-update, sudah disempurnakan, di diperingan bebannya tapi maksimal dalam, dalam manfaatnya, karena sudah diperbaharui, udah di-update, udah disempurnakan. Nah, jadi kalau saudara memiliki kerendahan hati, sebetulnya saudara bisa bertumbuh secara kerohanian lebih cepat daripada kami dahulu. Tadi saya sudah bersaksi, ketika dulu baca firman udah bolak-balik berpasal-pasal, tapi tidak begitu peresapannya itu tidak sedahsyat ketika, eee, memberikan perhatian untuk merenungkannya, membaca, memberikan fokus gitu ya. Nah, itu mengubahkan hidup saya, jiwa, mindset saya, juga roh saya. Nah, saudara kalau mau lakukan ini, saya sangat yakin hari-hari yang akan datang, minggu demi minggu, bulan berganti bulan, saudara akan melihat perbedaannya, mengalami dan merasakan perbedaannya. Kalau kalau hanya baca firman, baca, apalagi kayak rutinitas aja, baca, udah tinggal aja terus nggak, eee, spend waktu lagi untuk merenungkannya seperti yang saya lakukan saat ini, nggak akan maksimal. Bahkan ada kecenderungan saudara bisa bosan dengan semuanya, karena nggak sampai pada menikmati. Nah, pada saat perenungan itu terjadi, eee, di situ terjadi penambahan kenikmatan terhadap firman Tuhan itu sendiri. Kenapa? Diberikan pengertian. Saya sangat percaya Roh Kudus tidak hanya menjelaskan kepada orang yang berlatar belakang teologi, tapi siapapun di antara kita yang punya kerinduan untuk mendalami firman, Roh Kudus pasti ajarin. Nah, lakukan ini. Ini yang kita lakukan saat ini. Membaca firman Tuhan, nggak apa-apa baca seperti saya kan baca di kitab Wahyu satu pasal. Tapi sepanjang tahun ini saya mau fokus di kitab Amsal. Nah, di catatan saya tulis kitab yang yang cocok untuk diadakan perenungan adalah kitab Amsal, Mazmur, atau modul. Karena modul itu kan adalah ayat-ayat firman Tuhan yang sudah saya pilihkan, mengandung hal-hal eee, yang penting untuk diingat, untuk direnungkan. Nah, jadi saya mau sarankan kalau setiap orang yang mendengarkan, sharing ini, baik, MTRC Advance dan juga Big Internet, bahkan, Anda yang ada di sharing group, memang sungguh-sungguh ya, mau ikut Tuhan, mau diubahkan, mau menjadi orang Kristen yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ini saya ajarkan, setiap hari tidak apa-apa cuma baca satu pasal, lalu pasal yang kedua yang direnungkan sepanjang hari, kan Daud juga katakan merenungkannya siang dan malam, merenungkannya sepanjang hari, bahkan bangun pagi-pagi untuk merenungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, bisa pilih mana yang paling disukai atau menjadi prioritas lah yang tergerak hatinya. Kalau saya sekarang nggak apa-apa sepanjang tahun ini saya akan jadikan, Amsal dan Amsal dan modul sebagai perenungan.
Karena kami juga di MTRC, selang sebulan kami ada waktu merenungkan. Nah, kalau mau mazmur, silahkan mazmur. Kalau, baca baca Alkitabnya di tab, saya ada tab khusus untuk Alkitab, kan di situ ada disorot gitu ya. Jadi ditandai apa yang direnungkan. Nanti kalau udah benar-benar hafal, saya ganti warnanya yang udah hafal gitu kan. Nah, lalu modul dihafalkan. Kalau kalau hanya, eee, udah hafal kan bisa lupa. Kalau sebatas baca, sekalipun hafal, tanpa perenungan, itu nggak akan sempurna, nggak akan maksimal. Tapi tadi saya sudah katakan, kalau punya kerendahan hati untuk mendengarkan nasihat dan didikan yang saya berikan, saya percaya setiap kita akan semakin hari semakin bijaksana dan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap bugar, tetap segar sekalipun di masa yang tidak enak. Nah, saya, sudah bagikan tadi kesaksiannya. Bagaimana saya, contohkan merenungkan, pasal, eee, 19 tadi. Saya sangat diberkati, diberikan banyak pengertian. Nah, hari ini nggak usah nunggu besok atau minggu depan atau bulan depan. Kalau memang punya hati untuk, punya hati yang mau diajar gitu ya, langsung lakukan. Pilih untuk direnungkan. Kitab Amsal atau kitab Mazmur atau modul. Lakukan perenungan. Kalau lakukan ini semuanya, saya akan menyaksikan, saya akan juga merasakan bagaimana kerohanian kita akan disegarkan. Itu yang saya mau sampaikan pada pesan pertama. Lalu yang kedua, tentang berbahasa roh. Nah, saya juga akan tekankan ini karena saya juga rasakan dampak yang luar biasa bagi kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita saya. Jadi jangan lagi terpaksa untuk berbahasa roh. Nanti saya ke depan juga saya akan lebih intensif memperhatikan Elpar, MTRC. Di antara kesibukan selama ini kadang fokus saya di bikin internet gitu ya. Sekarang tetapkan di dalam hati, nggak usah, jangan suka nunda gitu ya. Langsung bangun lagi komitmen bahwa saya harus berbahasa roh minimal setengah jam setiap hari. Bahkan setiap ada kesempatan saya harus membangun roh saya. Itu bagi kita yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi kalau belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, juga harus punya komitmen diri untuk dalam satu hari saya juga harus mempersembahkan satu porsi pujian penyembahan kepada Tuhan. Ketika pemazmur berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya." Itu ya saya pahami dalam keadaan pemazmur tertekan, tapi pilihannya adalah memuji Tuhan. Di waktu-waktu yang lalu saya sudah kasih tahu bahwa Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Ketika kita memuji Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Orang, dengerin saya, kalau pasif-pasif aja, udah dengarkan nih tuntunan di TRC, kita harus sekarang alokasikan waktu untuk perenungan firman Tuhan. Kita juga yang berbahasa roh harus berbahasa roh minimal setengah jam, bahkan bukan mencuri, mengalokasikan waktu yang di mana memungkinkan untuk berbahasa roh, tetap berbahasa roh. Udah saya kasih tahu, eee, ada kan porsi pujian penyembahan. Kalau nanti nggak dilakukan, percuma dengerin sharing saya ini. Tapi kalau langsung dilakukan, saya yakin langsung rasakan manfaatnya, rasakan bedanya. Jadi langsung dipraktekkan, pilih, antara Amsal, Mazmur, atau modul yang akan direnungkan. Lalu langsung bangun, eee, kerohaniannya dengan berbahasa roh dan juga porsi pujian penyembahan. Memuji menyembah Tuhan juga minimal setengah jam dalam satu hari. Tuhan kasih kita, eee mulut bukan cuma untuk makan dan minum, tapi memuji Tuhan. Nah, orang yang diam-diam aja nanti, itu akan terlihat. Itu akan semakin lemah, nggak berubah, nggak semakin bijaksana.
dia nggak memiliki kerendahan hati untuk memilih, untuk melakukan apa yang saya bagikan, sama aja. Setiap tahun, masa masa hidupnya, terus hari berganti hari, minggu, bulan, tahun berganti tahun, bahkan puluhan tahun yang akan datang juga. Atau sudah, 5 tahunan di TRC, nggak pernah nggak banyak berubah, kenapa? Karena bisanya cuma pasif. Itu kan sama dengan tidak memberikan respons yang baik terhadap sharing. Orang yang seperti ini akan tetap sama. Jadi, nggak akan berubah dalam banyak hal dalam kerohaniannya. Semua butuh harga. Untuk membangun semuanya, apalagi dari nol, perlu komitmen diri, perlu usaha. Apalagi ketika memulai misalnya, mulai merenungkan firman. Kita coba renungkan, tapi karena kita belum terbiasa, pikiran kita cepat switch, berganti ke hal lain gitu ya. Tapi harus terus dilatih sampai bisa mengontrol pikiran kita. Sama hal kecil aja kayak saya, kalau cuci tangan, eee, kalau cuci tangan, eee dulu-dulu suka buru-buru, cuma digosok-gosok kayak gitu, nggak sampai, eee eee eee, sangat sangat sangat, detail digosok-gosok gitu. Pikiran saya bilang, "Aduh ini cara cuci yang salah, cara cuci tangan yang salah." Nanti berkali-kali di waktu yang lalu itu masih kesalahan, tapi kalau udah di pikiran kita bilang ini salah, nanti otomatis, oleh proses waktu akan mencuci tangan dengan benar, sesuai dengan cuci tangan yang suka kita baca, sekalipun di rumah. Demikian juga ketika kita membiasakan membiasakan hal kebiasaan baik, kebiasaan benar, awal-awalnya nggak langsung jadi. Saya pernah baca baca dulu ketika saya SMA, sebuah sebu eee, sebuah tindakan yang dilakukan 3 bulan berturut-turut akan menjadi kebiasaan. Jadi, nggak langsung kalau misalnya hari ini, dalam 1 minggu ini, 2 minggu ini, kok kayaknya mau melatih pikiran itu, merenungkan itu susah, renungkan, sebentar udah pindah lagi pikirannya. Itu kan harus perlu dilatih. Belajarlah setia dan konsisten untuk membiasakan diri untuk merenungkan firman, berbahasa roh, memuji Tuhan. Nanti 3 bulan dilakukan dengan, eee, kesetiaan dan konsistensi, itu semua akan menjadi kebiasaan yang baik, yang kita akan rasakan manfaatnya. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Percuma dengarkan ini udah 55 menitan, percuma luangkan waktu segini lama, tapi kalau toh nggak memiliki kerendahan hati dan respons yang benar atas apa yang saya bagikan. Karena itu, kalau mau tetap bukan cuma bersama di dalam pelayanan ini, tapi tidak tertuduh, tidak ketinggalan, maka miliki kerendahan hati, langsung ambil tindakan, langsung ada action. Oke, saya mau tentukan ayat firman Tuhan yang saya renungkan. Boleh, eee, termasuk kitab, Amsal atau Mazmur atau modul. Dan saya mau latih berbahasa roh lagi setiap hari minimal setengah jam dan juga porsi memuji Tuhan minimal setengah jam. Kalau itu dilakukan seseorang dengan penuh kesungguhan, dia akan kuat sendiri. Dia akan gampang merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita sepanjang hari berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, mau naik pujian penyembahan itu gampang. Masuk hadirat Tuhan itu gampang. Kayak tadi saya, ini saya rekaman Minggu sore, ketika ibadah, eee eee kedua, sekalipun saya, ikutin siaran tunda karena jam 11 saya baru selesai olahraga, eee eee, jadi, sesaat setelah selesai jam di sana saya baru, ibadah kedua, saya nangis, nggak kuat gitu ya, eee eee, ketika ada pujian, penyembahan di sana saya mau hafal itu nanti, ada kata-kata bagaimana Tuhan mengenyangkan aku dan menjaga, memelihara aku sepanjang waktu gitu, padahal itu lagu baru. Tapi karena penuh hadirat Tuhan, ibadahnya hadirat Tuhan, sayanya memelihara hadirat Tuhan, itu langsung gampang, menyala gitu ya. Gampang,
tersulut oleh hadirat Tuhan. Karena apa? Hadirat Tuhan itu dipelihara baik oleh ibadah yang seperti itu maupun dengan diriku sendiri. Bahkan ketika baca ada firman, ada ketika bagi khotbah gitu ya, saya juga nangis gitu ya. Ketika ada sesuatu yang menyentuh hati saya. Kayak gitu performa orang. Seperti itu uh, performa kerohanian orang. Kalau dia hidup dalam hadirat Tuhan, dalam perenungan firman, rohnya tetap menyala oleh berbahasa roh, dan hidup dalam pujian penyembahan. Sebaliknya, kalau ada ibadah seperti itu pun, atau pujian penyembahan yang saya bagikan, udah penuh hadirat Tuhan. Tapi karena si orang ini emang rohnya nggak menyala, nggak hidup dalam perenungan, firman, nggak dia berbahasa roh tapi males untuk berbahasa roh. Dia punya mulut tapi tidak memuji Tuhan dengan mulutnya. Akhirnya kerohaniannya mati. Sekalipun mau dinyalakan dengan pujian penyembahan yang yang penuh hadirat Tuhan, bagi dia itu biasa-biasa aja. Karena rohnya itu nggak nyala gitu. Rohnya itu nggak bangkit gitu. Padahal kalau orang sudah menyala kerohaniannya, pasti dengarkan sharing itu menyala-nyala, bangkit dan pasti pasti ingin bagikan sesuatu. Tapi karena biasa-biasa aja, maka nggak dapatkan sesuatu, bahkan tertuduh terus. Itu kan hidup dalam ketertuduhan karena apa? Karena tidak taat, karena menipu diri sendiri, masih sengaja berbuat dosa, terus nggak mau memiliki kerendahan hati untuk menerima tuntunan, itu kan apa enaknya hidup dalam ketertuduhan? Nggak enak. Nah, karena itu memiliki kerendahan hati untuk mengikuti apa yang saya bagikan, supaya nggak merasa tertuduh, tapi bisa berjalan beriringan bersama dengan kita di sini, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita sekalian. Kiranya semua kita memperhatikan dan melakukannya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.